Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian pada pagi hari ini. Pagi ini kita memasuki minggu sengsara yang terakhir atau minggu-minggu Prapaskah, dan tanggal 5 ini adalah tanggal di mana kita boleh merenungkan kembali bagaimana Tuhan menolong menyertai kita di tengah-tengah peristiwa yang tidak menentu sampai pada hari ini. Tapi firman Tuhan pada hari ini dapat memberikan kita kekuatan, dan untuk itu mari kita sama-sama belajar firman Tuhan, dan mau kita satukan hati kita, jemaat yang di rumah, dimanapun berada, mari tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami bersama-sama Engkau ajar untuk melayani firman-Mu melalui mass media ini, melalui rekaman ini, agar kami juga di rumah dapat mendengarkan firman Tuhan, dan firman ini dapat menguatkan mereka, dan firman melalui Roh-Mu yang kudus kami dapat dihibur, dikuatkan, dan bahkan kami mengenal Engkau sebagai Tuhan yang memegang sejarah, Tuhan yang memegang alam ini, dan Tuhan menciptakan udara yang segar, dan Tuhan milik bumi ini. Oleh karena itu Bapa, mari Engkau bersabda lewat firman-Mu, agar kami semakin merendahkan diri, merendahkan hati kami kepada Tuhan yang punya langit dan bumi dan segala isinya. Di dalam nama Yesus, Dia juga adalah Allah Tritunggal, Allah yang sudah menjadi manusia, dan Dia menjadi juru selamat, penebus, dan kekasih jiwa kita sekalian. Ini doa kami ya Bapa, simpan hamba-Mu yang lemah, yang kurang sempurna, agar dia melalui darah Yesus disembuhkan dan dikuatkan, dan bahkan lewat firman ini dia dapat dipulihkan bersama-sama dengan jemaat. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau berikan kekuatan, yang susah bimbang Engkau berikan mereka keteguhan, supaya nama Tuhan melalui peristiwa ini diagungkan, ditinggikan, dan dimuliakan. Dan kami boleh bermegah oleh karena punya Yesus yang adalah pencipta langit dan bumi ini. Terima kasih Bapa Surgawi, bersabdalah buat kami oleh karena kami sedia mendengarkannya. Tenangkan semua suara-suara yang bukan suara daripada Engkau sendiri, agar Tuhan kami dapat berkonsentrasi untuk belajar firman Tuhan di rumah masing-masing kami. Haleluya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata bersama-sama, amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Yeremia pasal 9. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24 yang berbunyi demikian. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijak bermegah karena kebijakannya, janganlah orang kuat bermegah oleh karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut ini, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kukasihi, kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Pagi hari ini kita membaca firman Tuhan melalui Yeremia pasal 9. Ini adalah latar belakang menunjukkan kepada kehebatan dari bangsa Babilonia, Raja Babel, keangkuhannya, kemegahannya, yang berkonsentrasi kepada tahtanya, dan dia punya kekuasaan luar biasa. Tetapi saudara ditegur, dinasihatkan lewat Yeremia bahwa orang Israel sedang mengalami kesulitan seperti itu. Mereka sudah lupa, mereka tidak lagi mengingat bagaimana kasih Tuhan penolong mereka, sehingga mereka termasuk dalam arus daripada orang-orang Babilonia. Mereka lupa bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya yang mereka kenal. Tapi sebaliknya, mereka meninggalkan apa yang dicintai Tuhan, mereka mencintai apa yang dicintai oleh manusia. Mereka lupa bahwa Tuhan itu baik,
Mereka lupa meninggalkan kebaikan Tuhan dan mereka cenderung mencintai hak-hak atau kemuliaan bagi dunia ini. Jemaat kasih oleh Tuhan, demikian pula kita pada pagi hari ini. Barangkali kita sedang memasuki minggu sengsara. Kita lupa bahwa sengsara Kristus adalah segala hikmat, segala bijaksana tertumpah ke dalam penyalipan Kristus. Karena Dia adalah Allah. Kalau Dia Allah, kenapa Dia harus menderita? Kenapa Dia harus mengalami kesusahan? Karena memang begitu janji Allah adalah Allah. Dan Dia bukan manusia. Dia memiliki sesuatu wewenang yang paling tinggi. Tidak lain adalah supaya manusia itu berbalik. Manusia itu boleh kembali kepada penciptanya melalui Yesus Kristus. Dan tidak lain hanya melalui penderitaan Kristus. Itulah sebabnya minggu ini adalah minggu-minggu kita Via Dolorosa, atau minggu berjalan di dalam kesengsaraan. Minggu sedang berjalan kesusahan, kepacikan, kepelikan, penderitaan. Dan barangkali Bapak Ibu Saudara, peristiwa COVID-19 atau Corona ini, wabah ini, memungkinkan buat kita akan melewati sesuatu yang menderita itu. Tapi di balik itu, ada sesuatu kemenangan. Oleh karena itu, Pesha atau Pasca, artinya adalah melewati, Passover, melewati satu penderitaan yang orang Israel. Mereka mengalami bermacam-macam tulah, dan 10 tulah. Dan mereka harus berdiam di rumah mereka masing-masing. Dan mereka hanya melihat ada kuasa Tuhan di balik kesusahan itu. Ada mujizat Tuhan di balik penderitaan itu. Pada pagi ini saudara, mari kita melihat bahwa barangkali saudara ada penderitaan, ada kesusahan. Kita harus berdiam diri, kita mau kemana, tapi kita diikat supaya Tuhan dipermuliakan di dalam penderitaan saudara, dalam kesusahan saudara. Di situ Tuhan akan katakan ada hari lewat atau hari Paskah, Passover akan berhenti satu waktu peristiwa ini. Katakan amin saudara. Amin. Bapak saudara, pada pagi hari ini kita melihat ada satu bagian yang sangat penting, bahwa barangkali kita sudah banyak sekali membaca nasihat-nasihat para ahli-ahli tentang corona, COVID ini. Tapi di balik itu saudara, kita perlu mengambil tema ini, adalah mengenal Allah di dalam segala bentuk apapun. Mengenal Allah merupakan suatu kebahagiaan manusia. Kenapa saudara? Karena barangkali atau saya percaya Tuhan memakai peristiwa ini untuk mematahkan seluruh keangkuhan manusia, teknologi, ekonomi, politik, dan bahkan seluruh rakyat dan bumi ini sedang mengalami kesakitan. Oleh karena itu saudara, kita sedang mengalami sesuatu kepanikan yang tidak merubah akan kepanikan tersebut. Tapi Tuhan mau Dia membersihkan alam ini, dibersihkan oleh Tuhan. Terus saudara, ada penurunan daripada polusi, dan CO2 mulai turun, artinya karbon itu mulai turun, dan polusi mulai agak lebih bagus, dihilangkan oleh Tuhan lewat peristiwa ini. Dan barangkali manusia harus takluk kepada virus yang tidak kelihatan. Mereka harus merasa takluk, dan banyak korban ekonomi dan lain-lain. Tapi apa di balik peristiwa saudara ini? Apa di balik? Mari kita lihat. Kita kadang-kadang saudara lupa. Kita tahu bahwa ada virus, tapi barangkali Anda lupa ada Tuhan. Tuhan itu ada. Karena barangkali Anda tidak lihat Dia. Dia sudah pernah datang 2000 tahun yang lalu. Yaitu Yesus Kristus, Dia Allah. Dia bukan manusia. Oleh karena saudara harus berhati-hati di sini. Mengenal Allah kelihatan sekarang sudah berkurang. Mengenal Tuhan kadang-kadang sudah tidak lagi seperti yang engkau kenal. Baju-baju, mobil, barang-barang mewah, engkau sudah ditutup dengan segala roh-roh materi. Tapi engkau lupa bahwa Tuhan izinkan ini. Kita boleh mengenal Dia, lebih dekat dengan Dia. Dan itu janji firman Allah. Dikatakan bahwa jangan orang bijaksana bermegah oleh karena bijaksananya. Apa artinya saudara? Jangan orang pintar bermegah karena kepintaran. Artinya
Tidak ada Tuhan lagi di dalam pikirannya. Semua merupakan kebijaksanaan saya. Semua merupakan kekuatan saya. Bukan kekuatan Tuhan lagi. Mereka bermegah oleh karena itu. Yang kedua, jangan kau bermegah oleh karena apa? Karena kekuatanmu, kesehatanmu. Yang kau berbangga bahwa engkau punya segala-galanya. Kekuatanmu, jangan kau banggakan. Jangan kau banggakan tentang kepintaranmu, hikmatmu. Dan juga yang ketiga, yang kau berbangga karena kau kaya. Nah, ini yang berbahaya. Bukankah kita memiliki 3 faktor ini yang kita cari? Kita harus cari pintar dalam dunia ini. Kita harus memiliki kebahagiaan dalam dunia ini. Kita harus memiliki kekuasaan dalam dunia ini. Dan juga kita harus memiliki kekayaan dalam itu tujuan. Dan dunia ini dipatahkan oleh satu bagian yang tidak kita tentu oleh virus itu. Dipatahkan sehingga orang tidak lagi percaya sesuatu yang terjadi di dunia ini oleh karena apa? Tapi saya percaya saudara oleh karena ada rencana Tuhan di balik peristiwa sayang saudara. Dikatakan tetapi kita bersyukur kepada Tuhan saudara. Kalau Tuhan memberikan satu janji, Dia Tuhan yang berjanji. Amin. Dia Tuhan yang mengenapkan. Dia Tuhan yang berfirman. Tuhan itu Tuhan yang menyatakan hatinya kepada manusia, menyatakan hatinya lewat nabi-nabi, lewat rasul-rasul, dan lewat perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan inilah firman Allah, inilah kata-kata Allah, dan inilah janji Allah yang terjalin dunia ini. Jangan Anda anggap usul kitab ini yang ditulis orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang sembarangan. Tapi ini merupakan janji Allah yang akan terjadi. Itulah revelation, wahyu Allah. Ada promise, ada covenant, dan janji Allah ada ya dan amin. Oleh karena katakan yang terakhir saudara, inilah jawaban buat yang saudara. Ini anugerah Tuhan. Ya adalah apa saudara? Tetapi berbahagialah mereka yang mengenal Tuhan, yaitu bermegah karena memahami dan mengenal. Memahami dan mengenal. Antara dua, paham dan kenal. Kita semua banyak sekarang mulai mencari orang-orang terkenal. Oh, dia kenal saya kenal dia. Tapi antar manusia kadang-kadang lupa bahwa engkau dipakai hanya untuk keperluanmu. Kita dipakai hanya untuk mementingkan orang lain. Tapi kalau engkau mengenal Tuhan dan pahami tentang Dia, maka engkau akan dikasih oleh Tuhan. Ini yang kedua, saudara. Tuhan mau supaya engkau mengenal Dia. Dikatakan lewat Yeremia pasal 18, dikatakan bahwa kasih-Nya aku turunkan kepadamu. Kasih-Nya supaya kau mengenal Dia. Mengenal berarti memiliki, mencintai, dan Dia mau supaya kita erat dengan Dia. Saudara kasih dalam Tuhan, mengenal berarti kita rela turun tahta. Dia seorang raja, Dia Tuhan. Kita harus merendahkan hati. Jangan sombong. Jangan kau merasa kau lebih hebat. Dan bahkan setiap kita sekalian, kita mulai merendahkan diri, menurunkan segala kesombongan, segala keangkuhan kita. Kita kadang-kadang mulai berhalakan segala materi, berhalakan rumah, memberhalakan pekerjaan, kesehatan. Tapi mau bertobat, turunkanlah bungkukmu, kata firman Allah. Menyembah Dia, menunjukkan kasih setia Tuhan hanya dengan menyembah Dia. Akulah Tuhan. Kata I am God, I am Lord, berarti Dia rela kita turunkan kepala kita karena kasih-Nya yang luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena Dia mengenal kasih, Dia turun. Karena kita tidak mengenal Dia. Oleh karena saudara, mengenal kasih hanya dapat melalui Yesus Kristus. Mengenal kasih yang sempurna hanya lewat Yesus Kristus. Di dalam 2 Korintus 5 21 katakan bahwa Dia yang tidak mengenal dosa, Dia rela menjadi berdosa oleh karena saya dan saudara. Inilah kasih Allah yang berbahagia buat kita. Kasih Allah yang berbahagia adalah kasih yang berada di Bukit Golgota. Adalah kasih yang menjadi bagian renungan kita pada minggu-minggu Paskah ini.
Barangkali saudara kita akan kecewa karena panitia Paskah sudah tentukan untuk kita beribadah di PGI di puncak, tapi itu dua hal kita harus tunda. Kita perlu mengenal arti rencana Allah, bukan rancangan kita. Kita boleh merancangkan, kita boleh membuat program, tapi kalau Tuhan yang belum berkenan, kita harus tunggu. Terus saudara, khotbah saya kemarin, ketika Petrus bersama-sama muridnya mendayung supaya mereka tidak tenggelam, usaha manusia, rancangan manusia, betul. Tapi ketika mereka tidak mampu lagi, tidak berdaya, maka kelihatan Yesus tidak ada. Kelihatan persoalan lebih besar daripada Tuhan. Mereka mau tenggelam oleh karena ketakutan, tenggelam oleh karena air sedang masuk dalam rumah tangga, dalam perahu mereka. Demikian pula saudara, pergumulan kita sudah mulai masuk. Tapi ketika mereka sedang mengalami seperti itu, ada suara melalui Roh Kudus yang berbicara lewat Petrus, katakan, "Guru, Tuhan, apakah engkau mau kami binasa?" Yesus sebagai Tuhan, dia bangkit, dia berdiri dan berkata, "Hai laut, ombak angin, diamlah dan tenanglah." Alkitab katakan, maka terjadilah lautan itu, Danau Tiberias menjadi tenang sekali. Anda percaya sudah jemaat bahwa dunia sedang mengalami kebimbang goncangan? Tuhan mampukah dia bisa mentenangkan? Amin. Tuhan mampu mentenangkan, karena tunggu waktunya. Oleh karena saudara, pakailah waktu saudara. Selama hidup ini, pergunakanlah waktu untuk belajar firman Allah. Belajar, karena belajar itu merupakan sandaran kita. Dari hari lepas hari, learning to lean. Hari lepas kita bersandar kepada Dia yang kita sandari. Bukan oleh karena kekuatan kita, bukan oleh karena kesehatan kita, tapi juga bukan oleh karena kepintaran kita, tetapi kita memahami Dia, mengenal adalah Dia memerlukan kita karena kasih-Nya. Terus saudara, yang terakhir, Allah kita mengenal tentang peristiwa ini, hubungannya dengan second coming, hubungannya dengan Tuhan akan datang kedua kali. Barangkali oleh saudara, sebelum hari Paskah, ada mereka bertanya, "Guru, Tuhan, kapankah hari itu akan datang?" Yesus berkata, berikan perumpamaan saudara apa? Tentang perempuan-perempuan berhikmat, bijaksana, dan perempuan-perempuan bodoh. Dalam satu rumah tangga ada dua kelompok, dua gereja, dua beribadah. Barang di rumah tangga saudara ada seperti itu. Ada perempuan-perempuan yang sedang setia melihat, belajar firman Tuhan. Ada juga perempuan-perempuan yang acuh tak acuh, atau barangkali umat Tuhan acuh tak acuh. Mereka anggap ini tidak perlu. Terus sudah Tuhan katakan, "Guru, kapankah akan terjadi second coming itu? Akan terjadi hari Tuhan." Kemudian dikatakan di dalam, mari kita buka saudara Matius pasal 24. Matius pasal yang ke-24. Maaf, pasal 25. Tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Dikatakan di sana saudara, ini menyangkut dengan hukum kasih dan juga tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan sikap berhati-hati. Nasihat Tuhan kata, berjaga-jagalah. Oleh karena apa? Ada dua perumpamaan dikatakan, ada perumpamaan 10 gadis yang menanti-nantikan, menyongsong hari Tuhan, mempelai laki-laki, 5 yang bodoh dan 5 yang bijaksana. Dua-dua berkelompok. Dan Tuhan ketika dikatakan mempelai sudah hadir dan datang, waktunya tidak lama lagi. Kemudian yang bijaksana ini, mereka punya hati, mereka sudah siap dengan minyak. Mereka menganggap bahwa kekurangan minyak inilah yang mereka mengalami kebodohan. Atau perempuan-perempuan bodoh, mereka tidak isi minyak itu, mereka tidak punya minyak lagi.
Sedangkan perempuan yang bijaksana, mereka selalu menjaga, selalu berhati-hati. Oleh karena itu, sementara kita sedang menantikan kedatangan Tuhan, marilah sayang saudara mengintrospeksi diri. Biarlah kita seperti perempuan bijaksana, perempuan yang memiliki minyak karena mereka kaya akan firman Allah. Tapi jangan kita menjadi seperti perempuan yang bodoh. Akhirnya mereka ingin minta, mereka ingin mencari, tetapi waktunya sudah tidak bisa lagi. Alkitab mengatakan dalam Amos pasal 8, banyak orang sementara mencari firman Allah. Banyak orang yang keluar negeri sampai mereka berlayar jauh untuk mencari firman Allah. Satu hari kelak firman Allah itu tidak ada lagi. Oleh karena itu saudara, selama ada firman Allah di tangan saudara, selama kita masih punya janji Allah, mari kita datang kepada Tuhan. Supaya mari Tuhan minta hati kita ada minyak yang senantiasa menjadikan firman Allah itu kekuatan, harapan kita, andalan kita, dan bersandar kepada firman, yaitu Roh Kudus yang berdiam dalam hati kita sekalian. Maukah saudara pada pagi hari ini, di minggu-minggu sengsara, Tuhan mengajak kita sekalian kepada mereka yang sedang menanti-nantikan jawaban doa. Segala situasi boleh terus berubah. Kita tidak lain hanya minta, Tuhan, isilah bejana hatiku dengan firman. Isilah hatiku dengan minyak surgawi. Agar dengan minyak firman Allah ini, kami senantiasa terjaga, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Terus saudara, seperti orang Israel, ada darah di pintu mereka. Mereka diselamatkan, terselamatkan. Kenapa? Karena Tuhan memelihara, menjaga, melindungi mereka. Dan itulah yang firman katakan pada pagi hari ini, bahwa Dia sukai orang-orang yang belajar firman Allah, renungkan firman Allah siang dan malam. Mereka tidak akan kekurangan. Bahkan mereka seperti dengan pohon yang tertanam di tepi air. Selalu ada berkat, ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menolong, menyertai kita sekalian. Jika kau tidak punya damai sejahtera pagi hari ini, kita akan berdoa supaya Tuhan turunkan damai dan sukacita yang melampaui akal itu memenuhi hidup kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati di rumah kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dengan adanya medsos ini, ibadah rumah tangga, kami mohon Tuhan Engkau memberkati mereka, menyertai dimanapun mereka berada. Di rumah, di meja makan mereka, merenungkan firman di kamar, Tuhan menterjemahkan supaya itu menjadi rema, menjadi teriluminasi, terdorong semangat untuk kami menantikan tanda-tanda hari akhir, tanda-tanda ajaib daripada Tuhan. Yang susah Engkau berikan mereka penghiburan, yang lemah Engkau berikan kekuatan, dan bahkan sedang dalam pergumulan Engkau memberikan solusi kepada mereka, jalan keluar. Hanya Yesus memberikan jalan, kebenaran, dan hidup. Ini doa kami ya Bapa. Kau berkati mereka yang sakit, Kau sembuhkan mereka, dokter-dokter di rumah-rumah sakit dan perawat-perawat. Yang berdoa supaya Tuhan Engkau sertai mereka, keluarga mereka, pelayanan mereka. Demikian pula jemaat kami, dimanapun mereka berada ya Bapa. Di rumah mereka masing-masing di pagi hari ini, Engkau lawat mereka, tutup bungkus pintu-pintu mereka dengan darah Yesus, agar mereka sehat, kuat, dan mereka senantiasa berharap menantikan jawaban Tuhan. Dan Tuhan Engkau tambahkan iman kami, supaya kami semakin kokoh dan kuat menghadapi virus yang tidak jelas ini. Tapi Engkau Tuhan yang jelas, Engkau Tuhan yang sumber penolong kami. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Yesus, nama yang indah buat kami, nama yang sudah menebus kami, nama yang sudah menjadi berkat buat kami. Apakah saudara pada pagi hari ini memerlukan jawaban, tantangan, dan doa? Angkat tangan saudara kepada Tuhan. Minta Tuhan melindungi kita sekalian. Minta Tuhan menolong, menyertai kita. Turun tangan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk jawaban doa buat kami sekalian. Kiranya Tuhan menolong, menyertai kita, menghapuskan, melewati segera mungkin
akan virus ini ya Tuhan. Dengar doa kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah panjatkan doa ini. Haleluya. Amin.